Saya Imad dari Libya, yang kemarin saya sudah ambil S2 dari Universitas Negeri Semarang. Terus saya sekarang masuk S3 di China, tapi China sekarang tidak aman kan? Ya? I will explain by English and the doctor will translate for you, inshallah. Today we'll talk about Wuhan coronavirus. All of the world now know the Wuhan virus and Wuhan city. Wuhan, ya. Wuhan in central of China, and Wuhan have 11 million people. Wuhan now, you know Wuhan, now there is no anyone in Wuhan, but before you look to all the people outside of Wuhan, and after the coronavirus, it's Wuhan empty. There is from what we don't know, from government or from virus. Jadi Wuhan terletak di tengah Cina, tengah Cina, yang mana memiliki sekitar 11 juta penduduk. Yang kondisi foto di atas itu adalah foto keadaan kota Wuhan sebelum terjadinya wabah coronavirus, dan di bagian bawah adalah foto setelah tidaknya merebaknya wabah coronavirus. In the last of the 2019, the WHO named the virus it's Wuhan coronavirus, but before 3 days ago, they named it it's COVID, COVID-19. COVID-19, it means CO, it's corona, VI, it's virus, D, disease. And the 19, it's the town of the infected by virus, 2019. Jadi 3 hari yang lalu, virus ini masih dikenal sebagai Wuhan coronavirus. Namun sekarang dimiliki nama resmi yaitu COVID-19 yang merupakan C-1 yang singkatan dari corona. Kemudian virus, D-nya adalah disease, dan 19 adalah tahun 2019 tempat mulainya outbreak ini. Coronavirus, its discovery at 1916. Here we want to talk about the virus and the relationship with China. The virus, we are afraid from virus in China because China, it's maybe 1 million and 600 million, right? So 1 million. Oh, 1 billion. Yeah, 1 million 600 million. Yes. Then this virus, it's not afraid to die or to mingle. It's only for speed spread. Yeah. Only for Speed spread. Yang infection cepat. Oh, okay. Jadi coronavirus ini awalnya sudah ditemukan pada tahun 1960-an, yang pada saat itu sudah sudah ditemukan infeksi bronkitis pada ayam, ya. Kemudian virus ini ditemukan juga di hidung manusia, yang juga menginfeksi dengan klinis sebagai common cold atau kita kenal sebagai SARS. Dan kemudian ditemukan human coronavirus 29I dan human coronavirus OC43. We have other type of corona like SARS and MERS. SARS at 2003 and MERS at 2019. SARS at 2003 in China, but MERS at 2012 in Saudi Arabia, and then the last type of the corona family in Wuhan at 2019. Jadi sebelum Wuhan coronavirus ini merebak, juga sebelumnya kita mengenal coronavirus ini mewabah dengan nama SARS pada tahun 2003 dan MERS di tahun 2012. I wanna play this. This is a video. Yeah, this video.
This is video show, no one in the way. All the government make isolation. No one can go out by car. The car is stopped. The bus station is stopped. The train station also is stopped. Ini pemandangan di kota Wuhan setelah terjadi outbreak. Semua tempat ini sudah di close down, sudah ditutup, stasiun ditutup. Who's taking the video? Me. You. Yeah. How you can get the authority to drive yourself? This is my friend. Oh, your friend. Yeah. Jadi ini video dari teman beliau. Special car. Yes. A special car. It's not taxi. Oh. Jadi ini diambil keadaannya seluruh warga ini di lockdown, di karantina dalam rumah, tidak boleh keluar. Epidemic. Coronavirus jumping increase from animal to human or from human to human. From animal to human, we know that China people eat anything move, eat any animal. Jadi sebetulnya awalnya ini menular adalah penyakit yang kita kenal sebagai zoonosis ya. Namun karena orang Tiongkok ini memakan segalanya, semua binatang katanya, maka ini menular dari hewan kepada manusia. Recent outbreak of pneumonia, the first line to dedicate the coronavirus now, it's only for people have pneumonia. Then the specimen collected and analyzed by PCR. It occurred rise has a question genetic relationship similar like SARS and corona, but the difference in what? Different in the spread speed. Jadi setelah dilakukan penelitian ternyata coronavirus yang menyebabkan wabah di Wuhan adalah jenis baru dari coronavirus yang dinamakan novel coronavirus. Ditemukan dengan menggunakan analisis dari pasien dengan menggunakan teknologi real-time PCR dan next generation sequencing. Kemudian ternyata menimbulkan pertanyaan bagaimana kesamaannya atau SARS. Bagaimana hubungannya dengan SARS? According Center of Disease Central Control of Prevention, the factor of transmission from animal to human, the specific animal here, it's bats. We imagine that China people eat the bats. So, in the first, the bats infected the camel. It's caused what? Caused the SARS. Then, all the traveling from China to another country, except me because I'm already take all the check there. There, the corona, how corona separated from all the people come from China. We have to close all the airport about anyone come from China to Indonesia. This is my advice for Indonesian government. Jadi awalnya ini diduga oleh CDC, Central for Disease Control di Amerika bahwa zoonosisnya hewan yang membawanya adalah kelawar, yang mana ternyata orang Tiongkok itu memakan kelawar, dan akhirnya dari hewan kepada manusia ini ditransmisikan juga dari orang ke orang yang dibawa oleh orang yang berasal dari Wuhan dan pergi ke negara-negara dan kota-kota lain di tempat lain di seluruh dunia, kecuali beliau. Saya sudah 2 minggu sini ya. Ya, rasakan aman ya. As long as you're not sneezing at the Yeah, I will snooze now. I will. The coronavirus have a long incubation period from 1 to 2 weeks. The sign and symptoms we cannot see maybe 2 weeks. So anyone come from China have to be in isolation room for 2 weeks. Jadi masa inkubasinya juga adalah antara 2 sampai dengan 14 hari. Maka gejala-gejalanya harus akan terlihat dalam waktu 12 hari ini, dan orang-orang yang datang dari Wuhan ini harus dilakukan isolasi selama setidaknya 2 minggu. The total of people infected yesterday it's 67
0.102 infected and 1,526 deaths. But the good news is the recovered people, they are 8,292. Yesterday, there occurred a new case in Egypt. Then, last night, first case died out of China in France. France? Yeah, last night. Jadi data dari kemarin, data hingga kemarin, ini dapatkan total ada 67.100 yang terinfeksi dan ada 1.526 kematian. Yang mana berita baiknya ada 8.292 yang berhasil sembuh. Yang angka terakhir terinfeksi didapatkan di Mesir dan yang meninggal terakhir ada di Prancis. The sign and symptoms. The sign and symptoms for coronavirus like flu. Like flu, like what? Coughing, runny nose, breathing difficult, and sore throat. Some chronic sign and symptoms, it's the raha for digestive system, and who will take the coronavirus? The good news, no one infected before Limabulu town. Jadi gejala dan tanda-tanda yang terkait coronavirus ini menyerupai tanda dan gejala pada flu, batuk-batuk, pilek, demam, dan bersin-bersin. Tapi berita baiknya tidak ada orang infected under 50. Until now, the majority infected, it's up 15. But if before 15, it's have a chronic disease or have a chronic disease and respiratory system. Oke, jadi kebanyakan yang sakit itu adalah usia di atas 50 tahun. Namun jika di bawah 50 tahun itu biasanya dimiliki penyakit kronis. Plus, the staff work in the coronavirus center, in the hospital, in the isolation room. The staff, like doctor, like nursing. Okay. Dan juga staf-staf perawatan yang merawat pasien dengan coronavirus di rumah sakit. Transmission of coronavirus, we said from animal to human, from human to human, and third, criminal transmission from infected patient to the staff. The spare virus could occur in the person touch the surface. All of that by snoozing. If someone is snoozing and you touch, and you don't, and you wash your hand and you touch your nose. You have to touch your nose. If we touch the coronavirus and we touch the skin, the coronavirus will not enter in our body. The coronavirus, it's have to enter by the nose to the lung. Oke, jadi penularannya ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari hewan kepada manusia, yang kedua dari manusia kepada manusia melalui darah, kotoran, urin, cairan semen, dan juga dari lidah. Dan juga nosokomial melalui pasien-pasien terinfeksi kepada pengasuhnya atau pada tenaga kerja medis. Ini melalui bersin yang bisa mengeluarkan virusnya dan mencemari permukaan objek, benda maupun permukaan meja misalnya. Jadi kalau kita menyentuh permukaan meja itu yang sudah terkena bersin orang dengan penderita coronavirus, kita tidak melakukan kebersihan tangan dan menyentuh mulut, hidung atau mata kita bisa terkena risiko untuk terinfeksi coronavirus. How the virus spread among human? 7 strains are now infected human, including the virus in Wuhan. They can be spread by coughing, kissing, and making any contact with any person. 4 strains caused uncommented by the cold. Jadi sampai dengan saat ini ada 7 strain yang telah dikenali yang bisa menginfeksi manusia, termasuk yang virus yang ada di Wuhan. Ini kita bicara dengan konteks coronavirus. Yang mereka bisa menyebar melalui batuk, ciuman, kemudian atau kontak dengan saliva, ya. Kemudian juga ini yang terakhir 4 strain yang bisa menyebabkan common cold atau salus mandiri. The coronavirus from animal to human. We said research are not sure until now. There aren't sure any research said the measure of the animal can cause the virus. But
all of them said maybe more than 18 centigrade degrees, it's the bats. It's the bats. Because how they say that? Because the SARS and MERS infected by bats. Then the coronavirus can also jump directly to human. We said like this. But research are not sure from what animal they know the coronavirus, whether the bats thrive and intermediate species before infected the human. Jadi para ahli saat ini menduga kuat bahwa yang binatang yang bisa membawa penyakit ini menular kepada manusia adalah kelelawar ya. Walaupun juga belum 100% yakin bagaimana bisa. Kemudian juga karena salah satu dasar pemikirannya kenapa dipikirkan dari kelelawar karena ternyata SARS dan MERS juga sama-sama melalui perantaraan kelelawar. The source of coronavirus. That's the bat. Jadi sumber penularan coronavirus ini adalah kelelawar. The bats have more than 16 virus in his blood. Si kelelawar ini dikatakan memiliki 16 virus ya? Virus. Yeah. 16 virus yang berbeda dalam darahnya. How we can diagnose the coronavirus? The first, sputum. Sputum like respiratory, tissue biopsy, whole blood and urine sample, and serum. But we have to note, there is anyone in medical laboratory here? Ada di laboratory? Ya, there's a laboratory. Yep. Here, no one can take this sample, but we have to learning how to use with the not dangerous, but it's the very, very, very dangerous. We have to following the Center of Control and Prevention Disease Management. Jadi ini adalah cara-cara pengumpulan spesimen pada COVID-19 yaitu bisa menggunakan spesimen dari poin-poin berikut ada melalui nasal sputum, kemudian melalui swab, kemudian bilas lambung, biopsi dari jaringan, kemudian juga dari sampel darah, kemudian juga dari sampel urin, kemudian serum-serum lain untuk pemeriksaan serologis. Namun untuk diingat bahwa pemeriksaan ini karena bersentuhan dengan agen penyakit yang sangat berbahaya, maka ini harus mengikuti panduan dari CDC. The clinical diagnosis, we know the coronavirus sign and symptoms, it's like flu. So the clinical diagnosis is by the observing the patient's symptoms like fever, headache, and sneezing, and coughing. Laboratory diagnosis in China especially, anyone have pneumonia, the China hospital call him and they come to the hospital and stay under the process. Jadi gejala datanya memang menyerupai influenza yaitu batuk, demam, kemudian pilek, bersin-bersin, dan untuk penegakan diagnosis dari laboratoriumnya ini biasanya pasien-pasien ini bukan biasanya pasien-pasien ini akan mengalami komplikasi berupa pneumonia. Yang pada saat datang ke rumah sakit mereka mengalami pneumonia pada paru-paru. Because if we detect the pneumonia, we will treat him early. Kalau kita tahu pneumonia, yang bisa, yang cepat-cepat, ya. Jadi kita harus bisa mendiagnosis, bisa sensitif, kita harus bisa aware, kita waspada terhadap tanda-tanda dan gejala pneumonia sehingga kita bisa memberikan pengobatan yang lebih cepat. The diagnosis of coronavirus, it's the isolation of virus, like now what the country did. Then use ban coronavirus assay. Third, follow the PCR assay. Fourth, maybe we need to serological testing like cytokine identification. Pemeriksaan diagnosis dari laboratoriumnya kita bisa melakukan isolasi pada virus corona ini dari saluran epitel saluran nafas. Bisa juga menggunakan pan-coronavirus assay untuk amplifikasi. Juga diikuti dengan adanya real-time PCR untuk mendeteksi sekuens dari virus. Dan yang terakhir ada
pemeriksaan serologis, contohnya seperti sitokin identifikasi untuk mendeteksi adanya coronavirus. Here, what the China government did in Wuhan, we know that, I'm sorry because the color is not clear. The China government first thing, it's built the hospital in 10 days. Second, the China government give all the people all the mask free and all the international student free also. Then this is in the first days, but when the situation it's chronic, China government close all the supermarket or the malls, and if there is a student in the dormitory, the China government give us the vegetable and food for 1 week. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah China adalah membangun rumah sakit dalam 10 hari, jadi rumah sakit baru dalam 10 hari, juga memberikan masker secara gratis, cuma-cuma tidak saja kepada warga Wuhan, tapi juga kepada orang-orang dari luar negeri yang kebetulan berada di tempat yang sama. Kemudian menutup supermarket dan sarana-sarana umum lainnya dan memberikan perlindungan kepada shelter, yang memberikan tempat perlindungan dan makanan yang sesuai penunjang lainnya selama 1 minggu. That's the doctor used the mask. It's 9.95 for 1 days, for 24 hours. 4 days. One day. 1 days. Only 1 day. Yeah, 24 hours. Jadi ini efek dari pemakaian masker N95 selama 24 jam terus menerus. The important thing and last thing, how we prevention us from coronavirus. The WHO said only 2 ways to prevention from coronavirus. The first step, it's wash hand. We have to wash our hand every time, before eat, after snoozing, after work. The WHO said after 20 minutes you have to wash your hand. Second, we have to use the mask, especially in 9.5. It's mahal senior. Second mahal. Yeah. Jadi hanya 2 langkah dalam pencegahan infeksi ini, yaitu pertama kita harus sering-sering cuci tangan sebelum makan, setelah bersin, bahkan setiap 20 menit sekali kita harus cuci tangan, dan yang kedua kita menggunakan masker, misalkan menggunakan masker N95. Then to all the mothers or all the girls, they cook in them house, have to cook the meals. It's good, because the boiling kill the virus. Untuk ibu-ibu di rumah harus memasak bahan makanannya dengan matang karena air yang lebih dapat membunuh coronavirus. There is a step, but I'm shy to say. Avoid direct contact with anyone come from China. Yang terakhir, menghindari kontak dengan semua orang yang datang dari China. Tapi enggak saya. Yeah. Finally, if you have any sign or symptoms like flu, like headache, fever, you have to go directly to the doctor. Don't be shy. Yang terakhir adalah jika Anda mengalami gejala demam, sakit kepala, flu, segera periksa ke dokter, tidak salah. Ya, terima kasih ya. Oke. Jadi aku saya untuk misalnya. Ya, terima kasih ya. Thank you so much.